Oke, teman-teman, kita mulai ya. Oh iya, kemarin saya udah uji coba yang apa namanya yang LK semester ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu ngisi data sumber LRA-nya. Jadi, oh iya, ngisi identitasnya dulu, nama puskesmasnya, nama kepala puskesmasnya, NIP sama periodenya. Terus masuk ke data sumber. Ini kan ada jasa layanan umum. Maksudnya jasa layanan umum itu dari yang pasien umum. Terus ada yang kapitasi BPJS atau biasa disebut JKN itu. Terus non kapitasi ini yang klaim, kayak klaim rawat inap, rawat jalan, terus ambulan, IVA dan lain sebagainya. Terus ada Prolanis juga. Terus sewa kekayaan daerah kalau ada, bunga, sama pendapatan yang lainnya. Nah, tadi kan ada yang tanya ya, anggaran ini anggaran per kapan sih? Jadi kita kan nyusunnya LK semester 1 2024. Jadi ini tuh ya anggaran di tahun 2024. Terus realisasinya juga masih dalam satu semester itu. Jadi mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Nah, nanti kalian ngisinya di sini di kolom yang sebelah sini yang warna biru ya. Jadi anggarannya berapa dimasukkan semua. Ini tuh anggarannya kalau oh iya, jadi kalau di Jombang itu yang masuk ke LRA mulai 2023 ini mulai 2023 dan 2024 ini itu BOK sama BLUT. Kalau dibandingkan sama LK semester 1 yang tahun 2022 itu kan hanya BLUT saja. Jadi nanti tuh perbedaannya di situ. Kalau eh, orang-orang Puskesmas bingung, teman-teman bisa jelasin ya karena BOK di tahun 2023 itu sudah mulai disalurkan ke Puskesmas, di mana yang sebelumnya eh, dana BOK itu melalui RKUD. Jadi kalau sekarang itu kan disalurkan langsung ke Puskesmas. Jadi pengakuannya itu mulai tahun 2023 itu sudah mulai di Puskesmas. Nah, ini kan ada BLUT, ada BOK. Kalau BLUT itu kan ya yang dana BLUT ya. Kalau BOK itu singkatannya Bantuan Operasional Kesehatan. Nah, kenapa di sini merah? Ini teman-teman nggak perlu ngisi ya. Jadi kalau BOK itu kan sifatnya cuma dilimpahkan aja ke Puskesmas, tapi wewenangnya untuk itu itu di PPKD-nya. Jadi untuk LRA-nya itu yang masuk belut aja, yang diisi yang di kolom belut aja. Tapi yang BOK ini nggak perlu isi ya teman-teman. Jadi yang khusus untuk BOK, untuk pendapatan BOK itu di LRA dia nggak muncul. Jadi yang diakui belanjanya aja. Terus untuk ini kan tahun pembandingnya semester 1 2023 sama nanti diisikan. Cuma karena ini uji coba ya, data yang kami dapat itu yang 2024 aja. Jadi nanti teman-teman di sini tetap diisi ya 2023. Kebetulan yang dari Puskesmas itu kan tahun lalu juga udah bikin yang LK semester 1 tahun 2023. Nanti teman-teman tinggal salin aja di sini. Terus lanjut ke belanja. Nah, ini kan ada belanja pegawai. Nanti diisinya di sini ya. Di yang warna biru sebelah kanan itu ada belanja pegawai yang blut. Nanti diisi. Terus
belanja barang jasa. Nah, belanja barang jasa itu ada belanja persediaan, belanja jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas. Nanti diisi di per masing-masingnya. Nah, otomatis nanti akan ke jumlah di sini, terus ketarik ke sini. Terus belanja modal jika ada. Nanti dimasukin aja. Ini yang anggaran Silpa, terus realisasinya berapa. Nanti tinggal dimasukin ya teman-teman. Nah, yang ini, yang SIT BOK, ini anggap saja dia belanjanya cuma persediaan ya. Sebenarnya ini ada apa namanya, belanja persediaan sama belanja, ya belanja biasanya perjalanan dinas, belanja makan minum dan lain sebagainya ya. Cuma karena data yang kami peroleh itu masih ya ini tahap uji coba aja, jadi tak taruh di sini aja. Terus lanjut di ini nanti yang data sumber LRA itu ngelink ke LRA SAP. Jadi on face-nya nanti akan ngelink ke sini ya. Jadi dia akan terisi kalau data sumbernya ini sudah terisi semua. Terus lanjut, ini kan secara cash basis. Mulai dari LRA, LPSAL, LPSAL juga dimasukin kas di rekening koran per 1 Januari 2024. Jadi teman-teman nanti harus memperoleh rekening korannya ya per 1 Januari 2024. Sama pokoknya yang teman-teman harus peroleh itu LK tahunan juga. LK tahunan yang 2023. Itu bisa dilihat dari situ juga. Tapi yang ini harus sesuai sama kas di rekening koran. Terus penggunaan SAL ini ngeling dari LRA. Yang pembiayaan ini penggunaan Silpa nanti udah otomatis di sini. Jadi teman-teman cuma ngisi yang paling atas ini. Terus Silpa Sikpa ini juga ngeling dari LRA yang paling bawah yang ini. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, ini lain-lain, ini isinya penerimaan dana BOK. Tapi yang khusus 1 semester itu aja di situ ya. Terus akhirnya nanti ketemulah saldo akhir. Nah, saldo akhir ini taunya ini benar atau enggak, itu harus di cross check ke neraca. Jadi di sini kan ada kas blut sama kas lainnya. Kas lainnya ini BOK, kas pada blut ini sisa dana blut. Jadi ini kan totalnya 915.245. Jadi sisa kas di rekening koran per 30 Juni 2024 nanti itu totalnya harus segitu. Ini pun harus sama dengan rekening korannya. Nah, ini kan udah sama ya 915.245. Terus untuk yang cash basis lagi itu kan masuk di LAK. LAK ini juga udah di link ke sini. Jadi ini ada pendapatan APBD itu BOK. Terus pendapatan jasa layanan blut itu atau pendapatan blut ini juga udah ngelink ke LRA. Nanti teman-teman tinggal ngisi yang saldo awal kas. Jadi saldo awal kas tadi sama kas di rekening koran per 1 Januari 2024. Nanti ketemu jumlahnya yang di akhir ini. Yang di akhir ini harus sama kayak yang di neraca 915 sama juga di LPSAL 915 ya. Nah, terus itu yang cash basis. Terus kita mulai masuk ke proses accrual basisnya. Nah, di sini kan ada sheet
koreksi akrual. Mulai dari kas blut. Nah, kas blut ini di sini udah ada petunjuknya ya, teman-teman. Jadi kalau yang LRA tadi kan ininya kan periodenya 1 semester, pembandingnya juga 1 semester. Sementara kalau neraca ini kan berkesinambungan dari 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi nyambung gitu. Nah, terus untuk koreksi akrualnya kita bisa isikan itu mulai dari sini. Yang hijau ini diisi manual saldo kas per 30 Juni 2024. Ini lihatnya dari rekening koran. Di sini udah jelas ya. Nah, terus ini kan ada Juli sampai Desember 2023 sampai Januari sampai Juni 2024. Nanti teman-teman isi manual di sini. Itu ngambilnya dilihat dari SP 3BP per masing-masing bulan. Nanti teman-teman bukai dicatat itu totalnya untuk pendapatannya itu berapa, terus belanjanya berapa dari Juli sampai Desember 2023. Terus nanti akhirnya ketemulah ini kan ngeling ke sini. Nanti ketemulah saldo akhir di kas blut. Nah, ini harus sama dengan rekening koran per 30 Juni 2024. Kalau nggak sama, berarti masih ada yang salah. Itu untuk kas blutnya. Nanti ini kan ngeling ke mutasi neraca yang di sini. 30 Juni, mutasi tambah itu dari pendapatan, mutasi kurang dari pengeluaran atau belanjanya, terus sisanya 874. Dari mutasi neraca, nanti ngelingnya ke neraca di sini. Jadi sisanya yang tersaji di neraca itu 874. Lanjut ke kas lainnya atau kas BOK ya. Nah, kas BOK ini 2023. Karena kami tidak dapat data kemarin, jadi ini yang per 30 Juni 2023 masih kosong. Tapi kalau mau diisi, ya mestinya sudah diisi sih ini. Karena di Juni 2023 itu sudah ada penerimaan kas dari Kemenkes. Terus ini juga diisi sama kayak Blut tadi. Kalau Blut kan dari SP3BP dari pengesahan belanjanya itu. Nah, kalau BOK itu bisa dilihat dari SPB-nya, surat pengesahan belanjanya. Itu dibukai per bulan direkap Juli sampai Desember 2023 berapa, terus Januari sampai Juni 2024 berapa. Nanti dimasukkan semua ya, penerimaan BOK sama pengeluarannya sama belanjanya. Nah, nanti total akhirnya ini itu juga harus sama dengan rekening koran BOK per 30 Juni 2024. Nah, BOK nanti itu kan selain ngaruh di kas di neraca, juga dia mempengaruhi ke laporan operasional atau LO. Nah, itu nanti yang 160 ini dia larinya ke sini, pendapatan APBD. Di sini ya. Terus untuk dampaknya ke beban juga ada ke LO. Tapi karena di sini itu dia anggapnya karena sudah habis ya POK-nya. Maksudnya kayak makan minum itu juga langsung habis. Jadi di LO-nya ini sudah dari LRA. Udah sama aja. Terus lanjut ke piutang. Piutang di sini itu
dari klaim BPJS yang udah di-verif per 30 Juni 2023. Nanti teman-teman collecting data yang dia itu sudah ngeklaim tapi belum dibayarkan. Seperti itu ya. Sampai per 30 Juni 2023. Tapi yang udah di-verif sama BPJS. Mungkin pelayanan bulan Mei atau bulan April yang sampai dengan 30 Juni itu dia belum cair ke rekening Puskesmas seperti itu. Nah, nanti untuk penambahannya itu ya yang apa dokumen-dokumen yang hasil verifnya itu di apa namanya? Dijumlahin sendiri ya teman-teman pakai Excel. Nanti dari 30 Juni sampai 23 sampai 30 Juni 2024. Pengurangnya sama. Terus saldo akhir nanti otomatis ketemu. Nah, saldo akhir ini itu juga harus sama dengan klaim BPJS yang sudah di-verif sampai 30 Juni 2024. Jadi nanti semua arsipnya apa yang teman-teman tuangkan di sini itu harus disertai dengan bukti dukung. Jadi nggak hanya mencantumkan angka ya, tapi juga harus sinkron dengan bukti dukungnya. Nah, untuk saldo per 31 Desember 2023 ini dari neraca atau laporan tahunannya mereka itu yang per 31 Desember 2023. Nanti dimasukkan ke sini ya. Oleh karena itu, teman-teman itu harus minta laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2023. Nah, pengaruhnya ke LO itu kan ngaruh ya ke pendapatan. Jadi dia itu kalau piutang itu dia kalau piutang per sekarang itu akan menambah sama mengurang yang ada di pendapatan yang ada di LO. Nah, ini kan udah otomatis, jadi teman-teman tidak perlu bingung-bingung. Di sini juga udah dilingin ke koreksi akrual. Jadi teman-teman hanya perlu nginput di sebelah sini. Januari sampai Juni 2024, Juli sampai Desember 2023 sesuai sama keterangan-keterangan di sini ya. Terus biaya dibayar di muka ini biasanya nggak ada. Terus ada persediaan blood. Kalau persediaan blood saldo awalnya itu kan per 30 Juni 2023. Ini bisa dilihat dari LK semester tahun lalu. Saldo persediaannya untuk blood berapa. Terus untuk penambahan pengurangan, nah ini teman-teman harus collecting sendiri ya. Mungkin beberapa puskesmas sudah menyiapkan untuk LK semester tahun ini, tapi kadang ada juga yang belum prepare. Jadi teman-teman mulai aktif untuk meminta data seperti yang ada di petunjuk ini. Jadi bisa minta ke apa namanya? Ke apotekernya kalau persediaannya itu berupa medis. Kalau non medis mungkin ATK atau apa kalau masih ada sisa ya boleh dimasukkan. Nah, untuk saldo akhir ini juga harus sama dengan BA Stock of Name per 30 Juni 2024. Untuk saldo per 31 Desember ini sama kayak di laporan keuangan yang tahunan ya, Rek. Nanti teman-teman ngisikan di sini. Berarti harus minta apa ya kalau obat ya LPLPO ke apotekernya. Kalau belum ada laporannya nanti dikombin sendiri dimasukkan di sini. Terus persediaan dropping itu tadi kan kalau dari blood. Kalau yang dropping itu maksudnya kalau blood kan belanja sendiri pakai uangnya Puskesmas. Nah, kalau dropping ini biasanya dikasih dari Dinas Kesehatan. Jadi dari
instalasi farmasinya kabupaten itu ngasih obat. Untuk data yang perlu disiapkan itu ya bisa diambil dari LPO itu tadi, dikombin sendiri, diolah, nanti dimasukkan ke sini ya. Pokoknya saldo akhirnya itu harus sama dengan saldo di LPO atau di BA Stock of Name per 31 Desember, 30 Juni 2024. Nah, ini yang droppingan itu kan karena dia menerimanya dari dari Dinas Kesehatan itu ngaruhnya ke LPE juga. Jadi kalau di Jombang kemarin saya sudah tanya itu pengakuannya RK eh aset pada RK untuk penerimaannya. Jadi di sini nanti otomatis ngeling ke sini yang RK PPKD. Ini untuk penerimaan droppingnya. Terus untuk bebannya itu juga dia kan mempengaruhi yang ada di LO, di beban yang ada di LO yang ada di sini, beban persediaan di sini. Lalu untuk utang usaha, ini kan ngaruhnya ke neraca ya. Saldo awalnya sama kayak utilitas per 30 ini yang belum dibayar. Ini bisa dari LK semester tahun lalu kalau udah bikin. Terus penambahan pengurangannya ya sesuai sama instruksi yang di sini. Terus saldo akhirnya ini kan berarti ini saldo utang yang belum dibayar sampai 30 Juni 2024. Ini bisa listrik, air, telepon, atau jaspel atau apa. Nah, untuk saldo utang per 31 Desember itu dari LK tahunannya. Nah, utang ini nanti berpengaruhnya juga ke LO. Jadi misalnya kayak utang jaspel atau utang listrik air, nanti kan ngaruhnya ke beban jasa yang ini ya. Ini kan dari LRA ditambah kurang sama dampak yang ada di koreksi akrual ini tadi. Itu teman-teman. Nah, setelah semua udah terisi, itu nanti dilihat di mutasi neraca ya. Mutasi neraca ini otomatis kan udah terisi, cuma yang bagian aset tetap ini kita perlu ngisi manualnya di sini. Jadi teman-teman ngisiin di sini saldo per 31 Desember 2022 ini yang dari laporan keuangan tahunan. Nanti tinggal nambahin mutasi tambah kurangnya aja sih. Tapi kalau penyusutan itu nanti sama ya. Karena dari BKAD-nya itu belum sanggup untuk membuat yang per bulan. Jadi asumsinya tidak ada penambahan pengurangan. Jadi saldonya itu sama dengan yang ada di sini. Ini sebenarnya saldo 2022. Kayak gitu ya. Terus yang 2023 per Desember 2023 juga ini sebenarnya sama karena ya belum bisa nyediain data untuk penyusutannya ya. Nah, untuk di LO-nya, untuk beban penyusutannya ini kenapa nol? Soalnya kesepakatannya di tahun kemarin itu Kenapa ini, dia Mbak? Itu bisa ya? Bisa. Berarti harus keluar dulu. antara per 31 Desembernya ke sininya itu sama. Jadi nggak ada
dianggapnya tidak ada penambahan pengurangan. Nah, terus setelah udah masuk semua, itu dipastikan bahwa antara jumlah aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kalau sudah nol, berarti sudah betul. Nanti teman-teman yang di tahun pembandingnya 2023 ini juga usahakan nanti udah nol ya. Cuma karena ini tadi rumpang, datanya nggak terisi semua, ini ada selisih. Ini nggak masalah sih. Tapi nanti harus nol ya. Terus untuk pengisian LO, ini yang angka pembandingnya nanti teman-teman juga ngisi. Kalau yang ini kan ini sudah ngeling. Tapi teman-teman harus bisa membaca nanti dipelajari sendiri, ini tambah kurangnya dari mana. Kalau ini langsung diambil dari yang LK semesternya mereka tahun lalu ya. Terus ke LPE. LPE ini dari ekuitas per 31 Desember 2023. Ini bisa dilihat dari laporan keuangan tahunannya. Yang di sini pembandingnya juga lihat di LK semester yang mereka buat tahun lalu. Terus surplus defisit LO ini kan ngeling ke LO, RKPPKD juga ngeling dari yang koreksi akrual tadi, yang droppingan, terus ketemulah ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini harus sama dengan ekuitas akhir di neraca. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak sebelum masuk ke CALK? Ibu mau tanya untuk data yang klaim BPJS jika puskesmas tidak punya gimana ya, Bu? Ya, pasti punya sih. Nggak mungkin nggak punya. Karena kan mereka ngeklaim. Nah, itu diambilnya dari Piker. Coba ini, apa namanya, tanya eh, yang ngurusi tentang klaim BPJS siapa, nanti kamu minta ke yang bersangkutan ya. Itu bisa dilihat dari aplikasinya BPJS, itu namanya Piker. Berarti kalau datanya itu maksudnya kayak buktinya dari aplikasi bisa ya, Bu? Bisa. Jadi nanti minta dieksporkan aja. Ya, apa ya? Hmm, Kayak biasanya udah ngarsip sih mereka untuk tiap bulannya itu. Baik, Coba Bu, terima ditanya aja. kasih. Oke. Oh ya, yang di Madiun ada yang ini enggak, apa namanya? Yang udah dapat LK tahunan sama LK semester yang tahun lalu enggak ya? Silakan Faza Yusuf untuk bertanya. Oke, terima kasih. Suara saya aman? Tidak, Bu, Pak. Aman-aman. Mau tanya nih yang bagian input kas bulat itu kan buktinya bisa diambil dari SP3BP ya. Nah itu kalau misal Ya, nggak dari laporan tahunan tapi dari laporan yang per bulan itu boleh? boleh sih. Asal yang kas akhirnya itu sama. Soalnya kan mereka juga bikin laporan keuangan yang rekapan itu kan ya juga untuk apa namanya? Untuk sebagai pendukung dalam pembuatan SP3BP gitu. Jadi kalau mereka udah ngerekap ya gak apa-apa, asal nilainya juga valid sih. Terus kan tadi ada ini ya Bu, diperluin data pendukung. Nah itu data pendukungnya tuh semua mutasi dari kasnya dari
mutasi, makanya semua mutasinya atau cuman kayak bagian pernyataan yang ada tanda tangan kepala puskesmasnya aja. Kalau mereka ada rekapannya ya cukup rekapannya itu nggak apa-apa. Cuma yang wajib banget perlu itu yang kas di rekening koran untuk membuktikan bahwa memang sisa saldo kasnya itu segitu kayak gitu. Tapi untuk yang penerimaan sama apa pengeluarannya itu kalau misalnya udah ada rekapannya atau kamu apa ya istilahnya ke di audit itu supporting schedule-nya gitu loh. Kalau misalnya udah ada rekapan cara hitungnya gimana-gimana itu ya gak, itu aja udah cukup sih. Gak apa-apa. Oh, iya. Tapi Bentuk yang rekapan jelas itu yang harus benar-benar ada itu ya rekening korannya itu untuk membuktikan bahwa kas yang tersaji di neraca ini sudah betul kayak gitu. bentuk rekapannya tuh yang ini bukan, kalau nggak salah tuh tadi tuh ada pemasukan senilai sekian sama pengeluaran berjumlah sekian, itu termasuk apa yang tadi bukan? Iya, kadang tuh mereka ngerekapnya kayak gini ya. Misal kayak pendapatannya apa aja kayak gitu. Misal bla 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 bla. Nah, itu tuh biasanya ke samping bulanan gitu loh, bulan berapa berapa kayak gitu. Itu Oh, bisa dipakai juga sih. Tapi ya wis modelnya kan beda-beda antar puskesmas tuh antar kabupaten tuh beda-beda. Jadi ya yang ada gak apa-apa. Pokoknya yang bisa menunjukkan angka ini. oke. Terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang masih bingung nggak? Bu, maaf mau tanya lagi soal yang BPJS tadi. Tadi kan saya sempat tanya ya, Bu. Terus Hmm. akuntannya itu juga sempat nyebutin soal aplikasi. Tapi kayak sempat bilang gitu loh, Bu, kalau yang di verifikasi di aplikasi sama yang masuk ke rekening itu nominalnya beda. Itu kira-kira gimana ya, Bu? Hmm, yang di verif itu beda sama. Oh, selisih ini ya biaya admin ya. Oh, tapi kurang tahu Bu kalau selisihnya. Tapi tadi akuntannya sempat bilang kalau nominalnya beda aja gitu. Mhm. Sesuai hasil verifikasi aja nggak apa-apa. Masukin. Berarti yang sesuai di aplikasi itu ya, Bu ya? Mhm. Baik, Bu. Ya, ini bantu jawab ya. Mungkin kalau piutang ya, kalau piutang kita kan mengakuinya sesuai dengan klaim yang diverif ya, diverif. Artinya pelayanan di bulan Juni itu yang sudah diajukan ke BPJS dan diverif itu yang kita akui sebagai piutang. Artinya meskipun itu di bulan Juli, misal ya di bulan Juli itu transfernya tidak full ya, tidak full, maka ya itu tetap sebagai piutang. Karena batasnya kita mengakui piutang itu pada verifikasinya BPJS. Jadi kalau sudah diverif artinya secara pengakuan itu sudah kuat ya. Kalau teman-teman ingat kan namanya piutang harus ada konfirmasi dari pihak eksternalnya puskesmas. Nah, ketika pihak eksternal itu sudah mengkonfirmasi, maka nilai piutang itu sudah fix, sudah apa ya, sudah bisa dipastikan bahwa memang itu piutang milik puskesmas. Nah, seperti itu. Sudah menjawab, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Pak, pengen klarifikasi aja. Berarti untuk apa? Untuk bukti transaksi asal ada rekening koran itu udah bisa jadi bukti ya Pak?
Oke, bukti transaksi di sini ini ya bisa dilihat di sheet koreksi apa ini nama sheetnya ini? Wow. Di koreksi akrual. Jadi di sini ini macam-macam ya. Eh, rekening koran itu sebagai saldo akhir. Saldo akhir di sini artinya kan ada proses penambahan dan pengurangan. Jadi ketika saldo akhir itu sudah sama dengan rekening koran, sebenarnya sudah hampir 100% itu bahwa data yang diinput teman-teman itu sudah benar. Nah, tetapi angka pendapatan dan angka belanja itu tetap harus dipastikan jumlahnya sesuai dengan realisasi. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman untuk mengunci angkanya, mengunci angka pendapatan dan belanja itu memang paling praktis menggunakan SP3BP. Jadi nanti tetap diminta SP3BP mulai dari bulan Juli 2023 sampai bulan Juni 2024. Artinya nanti diminta setiap bulan. Itu nanti teman-teman total. Kemudian dari total SP3BP itu dilakukan analisis ya, dilakukan analisis. Sama ataukah tidak total pendapatan dan belanja ketika dihitung untuk mencari saldo akhir kas ya. Jadi hasil perhitungan kas berdasarkan hitungan dan kas berdasarkan rekening koran itu harus sama seperti tadi yang disampaikan. Nah, jadi eh, kalau dibilang buktinya rekening koran saja itu jawabannya adalah kurang. Jadi harus tetap ada SP3BP, itu tetap harus ada. Dan nanti teman-teman juga harus bisa mendapatkan rincian ya. Rincian rincian belanjanya. Jadi belanja pegawai itu untuk apa saja sampai level digit ke-6 ya, sampai sub rincian objek. Kalau teman-teman masih ingat yang kemarin di materi itu sudah kita bahas ya, kita sampaikan bahwa rekening di pemerintah atau akun di pemerintah itu ada sampai 6 level. Nah, itu teman-teman harus bisa mendapatkan detailnya sampai digit ke-6 atau level ke-6. Itu sangat krusial untuk belanja ya, untuk belanja karena nanti rincian belanja itu nanti akan macam-macam ya. Akan ada yang menjadi beban barang, akan ada yang menjadi beban jasa, kemudian akan ada yang menjadi beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah, itu perlu dirinci. Nah, contohnya seperti ini yang di share screen-nya Mbak Nuning. Nah, itu memang harus diidentifikasi teman-teman. Mungkin nanti akan disajikan tumpukan sub rincian objek atau rincian belanja banyak. Nah, nanti teman-teman yang mengklasifikasikan sesuai dengan kelompoknya. Belanja barangnya berapa, belanja persediaan berapa, nah itu yang perlu dirinci ya. Bagaimana? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Kalau silakan. jumlah pendapatan dari BLUD ini bisa pakai SP3B nggak, Pak? Iya, Pak, bisa. SP3BP itu bulanan ya. Jadi harus ditotal, ya. Ditotal. Jadi nanti itu sudah ada kolomnya. Jadi kita kan sebenarnya ingin mengetahui itu mutasi kas pada akhir semester 1 di tahun 2023. Nah, untuk mengetahui mutasi tambahnya, kita kan perlu tahu pendapatannya Puskesmas mulai dari Juli sampai Juni 2023, dari Juli 23 sampai Juni 24. Itu kan kita perlu tahu. Ya, itu memang bisa pakai SP3BP. Tujuannya memang untuk mendetailkan pendapatannya Puskesmas ya.
memastikan jumlahnya sama seperti yang disahkan oleh pemerintah daerah. SP3BP ini kan menjadi pertanda kalau memang pendapatan dan belanjanya puskesmas itu sudah menjadi belanja dan pendapatannya daerah. Kalau sudah diterbitkan itu sudah sah menjadi miliknya daerah atau diakui sebagai transaksinya daerah. Sudah cukup menjawab? Maaf Pak, tapi puskesmas saya adanya SP3B sama SP2B Pak. Ya, sama saja kok itu. Kosong saja Pak. Ya. SP3B itu eh, Permintaan pengesahan. P-nya kan pendapatan dan belanja. Kalau P yang terakhir itu namanya pembiayaan. Jadi sama saja kok. Itu kalau hanya untuk mengetahui jumlah pendapatan itu sudah cukup. Jadi SP3B perbedaannya ya sama SP2B. Kalau SP3B itu surat permintaan. Jadi masih permintaan pengesahan. Kalau yang SP2B itu biasanya rekapan dari SP3B yang benar-benar totalnya yang disahkan itu berapa. Kayak gitu. Jadi itu sama aja sih. Jadi harus sinkron antara SP2B dan SP3BP-nya. Oke, Baik, sudah terjawab? sudah Pak. Oke. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, saya izin bertanya Pak. Suara saya terdengar kan ya Pak? Ya, terdengar. Itu Pak, saya mau tanya yang buat realisasi Januari sampai Juni, itu kan kalau di laporannya, laporan pendapatan belanja dan pembiayaan itu kan ada kolom realisasi sampai dengan bulan ini. Berarti itu ya Pak yang dimasukin. Itu kan kumulatif gitu ya Pak? Apa tetap harus dihitung satu-satu? Yang mana? Yang ini Bu, yang realisasi 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, dari Puskesmas tadi itu saya dapat dari SP3BP-nya itu kan ada apa ini namanya laporan pendapatan belanja dan pembiayaan Juni tahun 2023. Nah, di kolomnya itu ada realisasi sampai dengan bulan ini. Berarti yang dimasukin itu yang itu ya, Bu? Pak. Ya, boleh seperti itu. Artinya di kolom kolom laporan pendapatan itu memang biasanya sudah ada laporan pendapatan periode lalu, kemudian laporan pendapatan periode ini, kemudian laporan pendapatan sampai dengan periode ini. Nah, itu bisa dipakai. Tetapi nanti tetap teman-teman harus bisa mendapatkan SP3BP itu 6 bulan ya, atau 12 bulan tadi. Itu tetap harus diminta. Secara matematis hitungan, tidak apa-apa menggunakan eh, laporan sampai periode ini yang ada di SP3BP periode terakhir atau di bulan Juni. Itu tidak apa-apa. Boleh. Begitu ya, Pak. Terus untuk kayak BKU-nya sama rekening korannya itu harus semuanya ya, Pak, dari Januari sampai Juni. Iya, benar. Yang 2023 juga. Cukup 2024 saja enggak apa-apa. Oh, begitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke, silakan. Saya ingin bertanya untuk data sumber LRA. Untuk menyusun anggaran dalam DPA itu dapatnya tuh dari mana ya, Pak? Oke. Anggaran di DPA itu bisa diambilkan dari RBA-nya Puskesmas yang di tahun 2024 ya, RBA-nya Puskesmas di tahun 2024. Jadi yang dimasukkan anggaran setahun yang dimasukkan. Oh, berarti itu udah di dalam RBA itu udah tersedia kayak pendapatan dari jasa layanan umum, kapitasi, non kapitasi dan lain-lain ya, Pak?
Ya, harusnya sudah. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Nanti kalau memang puskesmasnya belum membuat RPA, ini terutama yang di Madiun ya. Yang di Madiun kan belum semua puskesmas itu membuat RPA. Maka nanti teman-teman bisa berjalan paralel ya, sekalian mengerjakan RPA-nya puskesmas. Jadi mungkin jumlah pendapatan ini bisa langsung ditanyakan, targetnya berapa? Target jasa layanan umum atau dari pasien umum berapa? Dari dana JKN atau kapitasi BPJS berapa targetnya yang telah ditetapkan? Kemudian klaim non kapitasi itu jumlahnya berapa yang sudah ditetapkan? Itu bisa langsung ditanyakan kalau memang RPA-nya belum. Sekalian nanti teman-teman menyusun RPA-nya puskesmas ya yang belum. Oke. Gitu ya tambahnya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak, Oke, silakan. eh, tadi kan saya dengan teman saya ini udah minta laporan keuangan buat satu semester ini yang dari bulan Januari sampai Juni. Nah, di anggaran sama realisasinya itu, pokoknya yang penerimaan kasnya itu cuman dari jasa layanan umum doang, dari yang lain-lain nggak ada. Jadi itu nggak apa-apa, Pak. Oke, mungkin itu jasa layanan umum yang dimaksud orang puskesmas itu sudah termasuk kapitasi dan klaim non kapitasi. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau puskesmas mengaku hanya mendapatkan dari satu sumber dana, itu sangat tidak mungkin ya. Karena kita tahu kapitasi BPJS itu pasti akan ditransfer setiap bulan. Jadi nanti mungkin diminta saja rinciannya ya. Rinciannya jasa layanan umum itu apa saja, dikejar informasinya nanti. Begitu, bagaimana? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, yang lain ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya soal BOK. Tadi saya sempat tanya, katanya BOK yang bulan Juni itu belum ada. Kira-kira gimana ya, Pak? Oke, Mbak Nuning mungkin bisa menjawab ya. Juni Juni per kapan? 23 atau Juni 2024? Juni 2024. Nggak adanya maksudnya gimana ya? Kayak semuanya udah ditransfer sih dari Kemenkes. Kayak nggak mungkin kalau nggak ada. Itu yang Oh, Puskesmas belum Jombang buat atau Puskesmas Madiun? Jombang. Kayak belum buat atau gimana gitu loh, Bu. Soalnya tadi saya minta SP3B yang buat BOK itu cuma sampai Mei yang dikasih. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Soalnya kadang Puskesmas telat ya buat SPB-nya. Kalau BOK kan SPB, istilahnya surat pengesahan belanja. Eh, Sekarang kan udah bulan Juli. Ini aja, ngerekap dari rekening koran aja nggak apa-apa. Nanti kan yang disahkan kan juga senilai itu. Berarti minta rekening koran buat BOK yang di bulan Juni ya, Bu? Mm-mm. Ya minta ini, kan nanti kan otomatis kan mereka juga tetap harus mengesahkan kan. Minta dibantu untuk ini, pengeluarannya berapa, kayak gitu. Reng-rengan untuk membuat SPB itu. Soalnya yang di rekening koran pun kan kadang juga nggak valid. Maksudnya ada beberapa mutasi yang kadang itu cuma numpang lewat dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga targetnya harus LK semesternya kan juga harus jadi. Jadi sebisa mungkin bagaimana untuk menego yang bersangkutan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ke ini ya guys. Ke apa namanya, ke CALK. Ada ini, ada pertanyaan, ada yang lain. Silakan. Tadi yang resen.
Permisi Pak, saya izin bertanya, apakah untuk yang Madiun itu perlu dibuat perhitungan untuk BOK juga ya Pak? Atau BOK ini khusus untuk yang Jombang saja? Sama, Madiun juga ya. Kalau di laporan keuangan tahunan yang 2023, Madiun itu BOK-nya sudah di Puskesmas atau belum ya? Tapi semuanya kayaknya sama sih. Soalnya kan mereka inputnya di ini, di SIPD. Dibuat aja ini, apa namanya? Sama kayak yang di Jombang ya. BOK-nya di Puskesmas. Atau teman-teman ada Baik, Bu. Terima perwakilan kasih, Bu. dari Madiun yang udah dapat LK-nya mungkin bisa dikirim ke saya ya. LK tahunan. Kalau udah ada yang dapat. Tak bantu analisis. Lanjut, ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke CLK ya. Oke, lanjut saja. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung di akhir. Oke. Ini CLK. Nah, selanjutnya CLK ya. Tadi kan kalau amanah Permendagri itu laporan keuangan semesteran yang disusun itu kan ada 7. Yang 6 udah kita bahas tadi. Yang terakhir itu CLK. CLK nanti covernya ya desain yang bagus lah. Terus ini mulai ngedit-ngedit ya teman-teman. Jadi kayak nama puskesmasnya juga diganti, nama kapusnya juga. Terus bikin surat pernyataan tanggung jawab. Terus yang di on face yang udah dibikin tadi, yang dari Excel itu dipindah ke sini. Terus dirapiin. LPSAL juga. Terus kalau bisa kan kalau tadi kan untuk memudahkan penginputan ya kan masih ada warna hijaunya. Nanti teman-teman rapiin ya. Warnanya itu ya jangan kalau bisa jangan begini. Maksudnya diputihin atau pokoknya serapi mungkin. Terus neraca sama tinggal copy paste aja tapi dirapiin lagi. Jangan yang begini juga. LO jangan tumpuk-tumpuk juga. Terus LAK ya begitu. Terus masuk ke pendahuluan. Ini nanti teman-teman baca ya. Yang XXX itu diganti sama nama puskesmasnya masing-masing. Terus untuk landasan hukum, dasar hukum, ini kan yang di sini ada peraturannya yang Bupati Jombang ya. Nanti untuk yang Madiun ya disesuaikan sama peraturan kebijakan-kebijakan yang ada di Madiun. Peraturan bupatinya nomor berapa terkait sistem akuntansinya, terus terkait kebijakan akuntansi. Ini yang Madiun disesuaikan sama yang Madiun. Terus lanjut ke indikator capaian kinerja. Nah, mereka kan ada SPM tuh. Nah, tahun target 2024 berapa? Nanti pembilang penyebutnya dimasukin di sini, nanti ketemu capaiannya. Nah, untuk target ini kan kuning. Itu disesuaikan sama targetnya mereka. Terus ada ikhtisar pencapaian kinerja. Itu nanti dimasukinnya, ini bisa ngambil dari LRA ya. Terus yang ini, nanti teman-teman isi realisasi pendapatan LRA. Berarti diambil dari realisasinya berapa, dimasukin di sini. Atau sebesar berapa persennya dari anggaran. Nanti dihitung sendiri. Tapi ini harus sesuai sama on face yang ada di LRA.
Terus LO juga demikian, ini juga harus sama-sama on face-nya yang udah teman-teman bikin. On face itu maksudnya ini, muka laporan keuangannya ya harus sinkron. Terus LO tuh. Terus uraiannya ya tinggal diisi. Terus hambatan. Nah, ini teman-teman kan perlu wawancara ya. Hambatannya Puskesmas untuk pencapaian pendapatannya. Kalau di sini kebetulan untuk di LRA ini kan masih 47%. Nah, ini alasannya kenapa sih kok masih jauh dari target kayak gitu. Tapi lah ini target tahunan sih memang. Tapi ya ditulis saja alasannya. Terus hambatan pencapaian belanja. Kurang maksimalnya itu karena apa? Terus kebijakan akuntansi. Ini kan kebetulan pakai formatnya yang Jombang. Nanti yang Madiun itu disesuaikan sama kebijakan akuntansinya yang ada di Madiun. Yang dari LK tahun lalu itu, tahun 2022 itu udah ada sih. Cuma masih belum tahu di Madiun itu ada update kebijakan atau enggak. Gitu. Ini teman-teman sesuaiin aja. Terus lanjut ke penjelasan yang per masing-masing pos. Itu ada LRA. Ini gimana? Nah, ini tuh juga harus sama kayak yang di on face, pendapatannya berapa, realisasinya berapa. Nanti teman-teman masukkan di sini ya. Terus diuraikan di sini anggarannya berapa, terrealisasinya berapa. Terus presentasenya berapa. Itu lihatnya dari on face yang ini. Anggaran, realisasi, presentase. Jadi memang yang di caleg itu harus sama dengan on face-nya. Jasa layanan umum, kapitasi, non-kapitasi, prolanis. Ini bisa dilihat di data sumber yang tadi sudah dibikin. Terus pendapatan hasil usaha lainnya. Tadi kan sudah ada ya. Sewa kekayaan daerah, bunga bank. Tinggal disesuaikan aja. Terus belanja sama realisasinya 24 berapa, 23 berapa. Nanti di compare. Wis ini pokoknya harus sama dengan yang ada di LRA. Terus ada belanja operasi, itu kan ada belanja pegawai sama barjas. Nah, ini nanti tinggal dimasukin. Nah, lanjut ke pegawai, itu didetailin lagi sampai level 6. Jadi teman-teman pas minta SP3BP, itu kan nanti kelihatan belanja-belanjanya yang sampai level 6 itu apa. Belanja honorarium, belanja itu. Jadi memang teman-teman tuh ya harus minta SP3BP yang rinci tuh untuk bisa mengisi di calegnya. Sampai level 6 nanti diolah sendiri. Terus belanja barang jasa. Nah, barang jasa itu kan ada belanja persediaan kayak bahan kimia, bahan pelumas. Kalau ini kan ini kan formatnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada yang nggak sama ya teman-teman selip-selipin sendiri. Diatur sendiri pokoknya rapi dan lengkap. Oke. Terus belanja bahan obat. Nah, sampai di belanja pakaian olahraga. Ini kan belanja persediaan. Terus belanja honor ini udah mulai ke belanja jasa ya. Nanti pokoknya minta sampai
sub rincian objek sampai level SRO. Tagihan listrik sampai di kursus pelatihan. Nah, ini semua belanja jasa, terus belanja pemeliharaan, sama belanja perjalanan dinas. Nah, yang ini yang ada di apa namanya, yang ada di caleg ini nggak hanya blut aja. Jadi karena LRA kita tadi blut sama BOK, jadi yang di sini tuh juga sudah gabungan antara anggaran dan realisasi blut dan BOK. Lanjut ke belanja modal. Sama ini juga harus nilai yang di sini itu harus sama dengan yang ada di on face. Kalau nggak sama ya salah. Terus belanja modal tadi juga harus dirinci lagi. Ini juga bisa dilihat di SP3BP-nya mereka untuk rincian-rinciannya. Terus lanjut ke penerimaan pembiayaan. Itu yang ada di sini. Penerimaan pembiayaan jumlahnya berapa? 663 misal. 663 pembandingnya berapa wis diisi sendiri. Itu kan dari Silpa. Nah, terus lanjut ke saldo anggaran lebih. Kalau yang saldo anggaran lebih ini dilihatnya juga dari on face yang LP-SAL. Yang ini. Ini tinggal mindah aja, tinggal diuraikan di caleg di sini ya. SAL 2024 semester 1 sebesar 874 yang ini masuk sini. Dibandingkan dengan SAL tahun lalu sebesar ini masuk sini. Terus mengalami penurunan atau peningkatan nanti disesuaikan sendiri. Lanjut ke neraca, itu nilai aset. Itu diambilnya juga dari on face yang neraca yang di sini. Total asetnya itu misal berapa yang di sini ya. Dimasukin di sini. Terus aset lancarnya juga dimasukin. Nah, saldo aset lancar Puskesmas Sumobito tercatat sebesar ini yang meliputi. Nah, ini kan kas blut aja, berarti ini kurang. Kas blut dan kas BOK karena kita di tahun ini memasukkan kas BOK ya. Untuk yang di kas di neracanya. Nanti tinggal dijumlahin, disesuaikan sama on face-nya. Terus dipastikan jangan ada nama puskesmas lain. Nah, kalau yang ini kan masih Puskesmas Sumobito atau apa. Ini teman-teman yang teliti ya. Terus memasukkan kas-kasnya ini itu sama seperti on face di neraca. Terus dijelasin lagi kas di blut itu sebesar berapa, terus pembandingnya berapa. Nah, itu saldonya saldo di bank based on rekening koran atau ada saldo kas. Saldo cash-nya. Terus investasi jangka pendek ini enggak ada. Oh ya, saldo kas lainnya ini saldo kas BOK nanti diisi. Terus piutangnya tadi yang klaim dari BPJS. Itu diisi juga di sini. Nah, tadi kan total ya yang dikoreksi akrual. Nah, di sini kalau di CALK itu juga harus dijelasin dari non kapitasi berapa, dari prolanis berapa. Seperti itu. Terus persediaan. Persediaan ini untuk menjelaskan persediaan yang ada di neraca. Kalau tadi kan secara total aja ya yang ada di koreksi akrual. Persediaan. Nah, ini kan total aja. Nah, nanti di CALK teman-teman tuh harus jelasin yang obat berapa, yang barang
ATK berapa, yang bahan kimia berapa, yang bahan bakar pelumas berapa, nanti dijelasin di sini. Kebetulan yang ada di Sumobito ini cuma obat sama barang. Nah, barang itu sebenarnya harus jelas dia barangnya itu apa. Nggak bisa sebenarnya seperti ini. Ini kan yang persediaan total. Terus dirinci lagi persediaan yang dari APBD atau yang dari droppingan dari Dinkes tadi. Ngerinci yang ini. Apa ini obat aja atau ada BMHP atau bahan lainnya atau bahan kimia. Nanti dijelasin di CALK sini. Nanti tinggal ditambah-tambah aja sheet-nya ya. Misal ada bahan kimia atau bahan yang lainnya. Terus bantuan COVID ini kayaknya sudah nggak ada. Jadi biar kosong kayak gini nggak apa-apa. Terus lanjut yang dari dana blood. Itu kan ada obat atau ada yang lainnya, ATK atau tabung gas atau tabung pemadam kebakaran, nanti tinggal diinsert aja rincinya. Terus aset tetap sama kayak yang menjelaskan di neraca tadi. Nah, itu kan per 31 Desember 2023 sama Juni 2023. Nah, untuk Juni ke Desember kan kadang kesusahan ya. Terus nggak apa-apa wis kayak gini. Jadi dari Desember ke 24 itu misal ada penambahan itu biasanya dari belanja modal 13 juta. Ini belanja peralatan mesin. Kan dia nambah 13.900.000. Jadi saldo per 30 Juni ini ketambahan dari belanja blood. Seperti itu. Terus tanah. Kalau nggak ada mutasinya ya sudah dikosongi. Maksudnya nilainya 0. Terus peralatan mesin. Nah, adanya penambahan peralatan. Kayaknya teman-teman wawancara aja. Terus gedung sama CIJ sama akumulasi penyusutan ini kan sama dengan LK tahunan yang sebelumnya. Jadi tetap terus kalau susah ini penambahan pengurangannya nggak usah pakai ini ya nggak apa-apa sih. Untuk yang akumulasi ya, tapi kalau yang lainnya tetap penambahan pengurangan. Soalnya kalau yang akumulasi penyusutan memang dia susah untuk tidak bersedia untuk menyajikan data per semesteran. Jadi anggapannya saldo per 30 Juninya itu sama dengan saldo di LK tahun sebelumnya. Berarti kalau ini sama dengan saldo per 31 Desember 2022. Terus kewajiban itu yang utang tadi tinggal dirinci utang usaha. Nah, tapi teman-teman harus tahu ini utang usahanya itu apa? Apa jaspel atau itu. Nah, nanti ini kolomnya kok 2 ya? Oh, ini mutasinya. Oke. Biar lebih informatif sebenarnya utang usaha yang di sini bisa dijelasin sih. Utang usahanya dalam bentuk apa? Misal utang listrik, utang air, kayak gitu. Ini bisa dimodif untuk tabel yang hutang. Oh, udah ada. Yang bawahnya, sorry. Ini utang usaha. Utang
dari internet, air, listrik, sama kok double internetnya. Nanti teman-teman sesuaiin ya. Terus ekuitas sama kayak yang di neraca. LO ini sama dengan on face-nya. Nah, terus itu masih dirinci lagi. Pokoknya total yang di sini itu harus sama dengan yang di on face. Tapi di sini pendapatannya itu tentu beda dengan pendapatan yang ada di LRA. Kalau teman-teman tadi merincinya itu di data sumber LRA, yang ada di sini, ini kan dirincinya, ini kan pendapatan LRA ya. Untuk ke LO-nya itu kan dipengaruhi sama piutang. Nah, berarti nanti teman-teman ngitung sendiri untuk pendapatan LO yang untuk bagian non kapitasi klaim. Berarti nilai pendapatan non kapitasi LO itu dari realisasi ini ditambah sama ditambah dengan saldo per 30 Juni 2000, saldo yang semesteran dikurangi saldo per 31 Desember tahun yang sebelumnya itu, kayak gitu ya. Kayak diolah sendiri sampai ketemu nilainya itu harus sama dengan yang ada di on face. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Itu nilainya dari mana kayak gitu. Nah, pendapatan jasa layanan. Nah, ini 1587 itu masih di breakdown lagi. Nah, ini tadi yang non kapitasi. Non kapitasi ini tentu nilainya itu berbeda sama yang ada di LRA, yang ada di data sumber, karena dia sudah dipengaruhi proses akrualisasi tadi, sudah ditambah sama dikurang sama piutangnya. Nah, nanti teman-teman olah sendiri. Kan tadi di piutang ada non kapitasi sama prolanis, otomatis yang terpengaruh juga dua ini. Terus lanjut ke hasil usaha. Ini sama kayak di LRA karena mereka kan nggak ada piutangnya. Terus APBD ini pendapatan BOK aja tadi tinggal masukin. Terus beban LO. Nah, itu kan ada beban pegawai, tinggal dimasukin aja sih ke sini. Nah, beban pegawai itu juga harus dijelasin lagi. Kan tadi yang dibelanja tadi kan ada belanja honorarium sama belanja pengadaan barang jasa. Otomatis karena tidak ada utang di belanja pegawai, jadi ini bisa sama dengan LRA. Terus beban barang jasa, itu kan terdiri beban barang, jasa, pemeliharaan, sama perjalanan dinas. Kalau beban barang, itu kan sejumlah nilai pemakaiannya. Ya sudah tinggal dijelasin aja. Komponen dari beban persediaan. Jadi nanti mengukurnya ini nilainya sudah betul atau belum, itu dilihat dari on face yang di LO. Jadi totalnya kan kalau yang 2024 itu totalnya misal 2060 seperti itu ya. Nanti totalnya harus sama. Kalau misalnya beda, belum sinkron sama on face-nya, itu berarti masih salah. Nah, seperti ini. Nanti ini kan 912. Di sini tuh juga harus 912. Jadi di sini tuh dijelasin dari LRA itu belanjanya apa. Misalnya belanja peralatan kebersihan.
Nah, terus ada mutasi tambah sama mutasi kurang sehingga ketemu beban yang di LO itu segini. Nah, kalau penulisannya ini kan beban barang ya, sebenarnya ini lupa belum di replace sepertinya. Ini tuh enggak boleh di sini masih belanja, di sini harus diganti beban juga. Terus nanti perhitungan selisih itu dijelasin. Terus untuk beban jasa. Beban jasa itu kan juga ngitungnya itu mulai dari LRA dulu dimasukin bebannya itu belanjanya itu apa aja. Tapi di sini jangan lupa diganti beban ya, guys. Nanti mutasi tambah kurangnya kalau yang beban jasa itu kan dari utang. Misal kayak gini. Belanja tagihan listrik yang ada di LRA kan 26. Nah, ini kan karena ini menjelaskan CALKLO, ini harusnya sudah beban tagihan listrik. Itu dari belanja itu 26. Nah, terus ini kan ada mutasi tambah. Mutasi tambahnya itu berarti saldo utang per 30 Juni 2024. Terus mutasi kurangnya itu berarti utang listrik per 31 Desember 2023. Seperti itu. Nah, nanti baru ketahuan di sini nilai apa? Nilai beban tagihan listriknya itu per 30 Juni 2024 itu sebesar berapa? 9 terus di total akhir 923 itu juga harus sinkron sama yang di sini ya, total yang ada di beban jasa semester 1 2024. 923. Nah, ini pun itu harus sesuai sama nanti yang di sini. Beban jasanya 9324 tadi. Sama beban pemeliharaan juga ngitungnya begitu. Beban perjalanan dinas sama. Terus beban penyusutan ini 0 karena nggak bisa nyediain beban penyusutan sampai tengah semester. Terus surplus defisit LO ini diambil dari LO yang ini. Yang ending ya. Surplus defisitnya berapa? Oke, terus nanti dijelasin dari kegiatan operasional berapa sehingga ketemu ini. Surplus dari kegiatan operasional, surplus dari pos luar biasa. Ini sesuai dengan isian tabel yang di sini ya. Itu. Nah, terus dijelasin surplus defisit itu nilainya asalnya dari mana? Dari pendapatan sama beban yang ada di LO. Nanti tinggal mindah aja dari on face. Terus yang selanjutnya itu LAK. LAK itu juga dimasukin dari on face yang LAK. Nanti teman-teman tinggal mindah aja ke sini lebih rinci. Terus saldo akhir kasnya berapa, tinggal dicatat aja. Terus yang terakhir itu LPE. LPE itu tinggal masukin yang dari on face yang LPE. Yang ini. Sudah selesai. Kira-kira teman-teman ada yang bingung nggak? Mbak Helmi di RSUP jadi
Oke, kalau tidak ada mungkin ini ya, karena ini sudah terlalu panjang, mungkin cukup kita menjelaskan yang di eh, laporan keuangan semester ya. Mungkin kami kira cukup di situ, terus mungkin ya kami refresh saja sebentar saja untuk yang di RBA. Untuk RBA mungkin eh, teman-teman coba dulu dipahami formatnya. Ini kan sebenarnya tidak terlalu rumit ya kalau RBA. Nanti tinggal diisi saja request datanya seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke proses pengisian yang sudah lebih analitis, mungkin untuk mengisi proyeksi di 2025, 2026, nanti akan kita buatkan pertemuan daring lagi nanti untuk RBA. Kemudian untuk data Renstra, kami kira sudah cukup jelas ya, kemarin tidak terlalu ribet. Mungkin di sini yang perlu penekanan, nanti teman-teman harus menghimpun data-data yang diminta di data Renstra sini. Ya, di sini nanti teman-teman minta ya, semua di sini kan sudah cukup jelas. Yang di kolom itu adalah input data manual, artinya tidak ada rumusnya, bisa diinput langsung. Kemudian yang di bawah presentase penerimaan dana BOK, ini juga yang diisi manual di tahun 2023 saja, kemudian yang di tahun 2024 nanti berdasarkan rumus. Klaim non kapitasi ini juga nanti teman-teman tinggal update tarif ya, tarifnya diupdate. Kemudian proyeksi pendapatan pasien umum nanti harapan kami memang dari teman-teman dikoordinir ya. Secara volunteer nanti siapa yang mengkomando untuk mengentry tarif peraturan kepala daerah dimasukkan di sini. Oke, nanti kami serahkan kepada teman-teman supaya besok setidaknya ini sudah ada isinya. Jadi nanti teman-teman yang lain ketika akan mengisi data proyeksi pendapatan pasien umum itu tinggal mengisi yang volume. Tinggal mengisi yang volume. Kalau yang ini sudah terisi. Tentu nanti antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Madiun ini berbeda ya. Oke, itu. Selanjutnya pengadaan obat. Ini formnya nanti teman-teman isikan sesuai datanya puskesmas. Kalau ingin datanya biasanya namanya adalah RKO, Rencana Kebutuhan Obat. Itu biasanya RKO itu ada untuk tahun 2025. Nah, nanti obat-obat yang dibelanjakan dari dana BLUD atau dari dana yang puskesmas dari dananya puskesmas nanti bisa diisikan dari blood kapitasi ya, ataupun blood pokok dipilih salah satu nanti akan kita samkan ini jadi dulu aja.
Dan nanti akan diedit ya. Jadi hanya pilihannya hanya dana BLUD saja, karena nanti pada akhirnya setelah BLUD pendapatan itu akan dijadikan satu menjadi pendapatan BLUD. Ya, tetapi tetap rinciannya nanti tetap dihitung ya. Itu terus contoh pengisian teman-teman bisa lihat di sini sudah ada contohnya. Kemudian pengadaan alkes ini juga sama, nanti harapannya memang teman-teman bisa menghimpun informasi ini dari orang puskesmas. Terus pengadaan aset non alkes, kalau yang ini tadi sama-sama peralatan dan mesin, tetapi khusus alat kesehatan. Kalau yang di aset non alkes ini umum ya, umum artinya peralatan dan mesin yang bukan alkes, misal mebel, kemudian AC, kendaraan, kemudian bangunan, itu bisa masuk. Dan selanjutnya di sini pengadaan BMHP dan BHP, ini juga teman-teman bisa menghimpun dari RKU-nya puskesmas ya, nanti dimintakan data itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah data SDM. Nanti juga teman-teman mungkin bisa lah langsung diberikan form ini ke orang puskesmas supaya diisi oleh orang puskesmasnya. Oke. Kalau yang di sini sebutannya PNS, P3K, THL, THL ini tenaga harian lepas. PNS ini pegawai negeri sipil, P3K ini pegawai dengan perjanjian kontrak kerja. BLUD ini yang direkrut oleh puskesmas sendiri dan digaji oleh puskesmas sendiri. Terus THL ini tenaga harian lepas. Itu. Jadi penekannya kalau yang di data dukung Renstra itu teman-teman selain dari proyeksi pendapatan dan belanja juga mengumpulkan data proyeksi ya, data proyeksi obat, alkes, aset non alkes, kemudian BMHP dan SDM. Itu nanti diminta. Itu mungkin yang bisa kami refresh. Nanti jangan lupa ya, ini diduplikat, diletakkan di folder masing-masing puskesmas. Jangan dijadikan satu di sini. Di folder yang kami share ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi terakhir yang berkaitan dengan evaluasi BLUD. Untuk evaluasi BLUD di sini, kami tekankan ya, bahwa surat pernyataan keaslian data itu sudah mencakup untuk data, seluruh data untuk 1 tahun. Jadi, satu puskesmas nanti harus mengumpulkan 2 SP ya, SP untuk tahun 2023 dan SP untuk tahun 2022. Lampirannya juga demikian, karena lampirannya kami perlukan untuk 2 tahun ya. Itu. Nah, kalau di form yang kami siapkan itu kan sudah langsung dijejer ya, tahun 22 dan 23. Nah, itu tidak apa-apa jadi satu, nanti dibuatkan 2 SP, SP untuk tahun 2023 dan 2022. Untuk penekanan yang di eval BLUD mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada kendala di lapangan yang perlu disampaikan? Silakan. Oke, jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya. Oke, semoga lancar besok di puskesmas dan seterusnya, jaga komunikasinya yang bagus supaya bisa diterima dengan baik oleh orang-orang puskesmas. Semoga lancar, aman semua di sana. Oke, mungkin briefingnya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kami infokan kalau ada briefing-briefing lagi, lebih teknis lagi. Kemudian di FAQ atau di frekuensi
asking question, nanti teman-teman bisa menuliskan di sana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya sudah dijawab hari ini, itu bisa dituliskan beserta jawabannya yang telah kami berikan ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.